Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Soekarno di masa kepemimpinannya pernah marah besar saat berkunjung ke Gedung Putih, atau istilah lain disebut sebagai kantor Presiden Amerika Serikat. Dan di waktu yang sama, Bung Karno membuat rakyat Amerika kagum karena pidatonya di Kongres Amerika Serikat. Saat itu, dunia tengah mengalami masa perang dingin yang berpusat antara Amerika Serikat versus Uni Soviet. Bagaimana kisahnya? Temukan jawabannya hanya di Seluruh Muda. Indonesia dalam non-blok. Pada konflik perang dingin dengan Uni Soviet, Amerika Serikat membutuhkan kubu yang bisa memperkuat posisinya, sedangkan Indonesia menempatkan posisi sebagai negara yang netral. Dalam buku Indonesia Melawan Amerika, konflik perang dingin tahun 1953 hingga 1963, situasi politik di Indonesia saat itu membuat Amerika Serikat pusing tujuh keliling. Sebab Indonesia berada pada dua kubu yang terdiri dari kelompok nasionalis dan Islamis. Namun Indonesia menurut Amerika cenderung kepada Uni Soviet. Di samping itu, para petinggi Amerika Serikat menilai Soekarno memiliki peran sangat besar terhadap Indonesia dan kawasan sekitarnya, sehingga mengundang Soekarno merupakan cara terbaik Amerika untuk mempengaruhinya. Singkat cerita, Bung Karno akhirnya diundang secara resmi oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemarahan Bung Karno. Pada Rabu 16 Mei 1956, Soekarno bersama dengan rombongannya sampai di Washington. Soekarno menggunakan pesawat pribadi milik Presiden Amerika dalam perjalanannya ke Amerika Serikat. Antusiasme warga Amerika Serikat sangat terlihat ketika pimpinan Indonesia itu mendapat sambutan meriah di berbagai tempat di Amerika Serikat yang dikunjunginya. Sayangnya, Soekarno merasa tak diperlakukan dengan baik ketika ia berada di White House atau Gedung Putih. Sistem protokol yang semestinya mempertemukan dengan Eisenhower pada pukul 10.00 mundur setengah jam. Kemarahan memuncak ketika Soekarno mengancam akan meninggalkan Gedung Putih. Namun, kondisi melunak ketika petugas protokoler Gedung Putih meminta maaf. Eisenhower yang saat itu menjadi Presiden Amerika Serikat akhirnya keluar dan bertemu langsung dengan Soekarno. Dalam buku Soekarno, An Autobiography yang ditulis Sandy Adams, Eisenhower ketika menemui Soekarno di Gedung Putih berupaya meminta maaf atas keterlambatan jadwal pertemuan itu. Soekarno pun lunak ketika beberapa menit duduk bersama Presiden Amerika itu. Dalam pertemuan itu, Soekarno berusaha menjelaskan psikologi sosial pasca perang bangsa-bangsa di Asia kepada Eisenhower, terutama melawan penjajah Eropa. Inti dari pembicaraan Bung Karno itu mengarah pada perdamaian dunia. Namun, Eisenhower justru lebih tertarik berbicara tentang film daripada politik luar negeri Amerika Serikat. Inilah yang menyebabkan Indonesia di masa Bung Karno tak suka bahkan tak berhubungan baik dengan Amerika, karena Amerika terkesan membiarkan peperangan yang memakan banyak korban. Pesona Bung Karno di Amerika Serikat. Saat itu, kunjungan Soekarno di Amerika Serikat tak hanya untuk pertemuan dengan Presiden Amerika semata. Bung Karno juga diberikan kesempatan untuk berpidato di Kongres Amerika Serikat pada 17 Mei 1956. Selama 40 menit, Soekarno berkisah tentang revolusi Amerika Serikat yang melawan jerat kolonialisme Inggris dan menularkan semangat perjuangan negara lain. Majalah New York Times ketika itu menyoroti bahasa Inggris Soekarno, kemudian memberikan pujian bahwa bahasa Inggrisnya Bung Karno itu jernih dan penuh semangat. Soekarno juga menyampaikan visi misi Konferensi Asia Afrika sebagai perserikatan yang menolak dengan tegas akan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun. Di dunia ini, sebenarnya orang lebih malas mendengarkan pidato daripada Kongres Amerika. Namun, setelah Bung Karno selesai berpidato, secara spontan mereka berdiri dan bertepuk tangan karena merasa kagum akan pidatonya. Ucap asisten Menlu Amerika Serikat Walter Robinson.
tepuk tangan mengakhiri pidato Soekarno di Kongres Amerika Serikat. Setelah itu, pemerintah Amerika Serikat mempunyai harapan agar Indonesia condong ke negara Amerika itu daripada Uni Soviet. Namun, seperti yang kita ketahui, Bung Karno adalah pribadi yang komitmen terhadap perdamaian dunia. Ia anti kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun. Karena itu, meskipun ia berusaha membangun persahabatan dengan kedua negara tersebut, yaitu antara Amerika dan Uni Soviet, namun sikap Indonesia sebagai negara non-blok tak bisa diganggu-gugat.